Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan diafin, kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzati wajhikal karim wa azimi sultan. Perkenalkan, nama saya Uus Bian Supadi Putra dari kelompok 7 dan rekan saya yang bernama Selvi Novianti juga dari kelompok 7. Nah, kita di sini berdua akan menjelaskan tentang geostrategi dan ketahanan nasional. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang geostrategi. Apa itu geostrategi? Geostrategi adalah sebuah masalah yang teramat penting bagi bangsa maupun baik untuk masa depan, masa kini, bahkan masa yang lampau yang telah lalu ya. Karena di setiap negara dan bangsa tentunya membutuhkan strategi nih dalam pemanfaatannya wilayah yang mereka miliki sebagai satu negara atau satu ruang lingkup nasional ya. Ini semua dilakukan hanya untuk menentukan sarana kebijakan ataupun tujuan nasional untuk mewujudkan kepentingan dan yang lainnya, yaitu sebuah pembangunan dan lain sebagainya. Dengan cara geostrategi, sebuah bangsa dan negara akan dinyatakan tetap ada dalam arti politis, bahkan berpengaruh bagi sosial, budaya, ideologis, dan ekonomis. Geostrategi sendiri merupakan geopolitik ya, yang dalam pelaksanaannya yaitu memberi kebijaksanaan dan pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana, serta penggunaan sarana-sarana tersebut guna untuk mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi suatu negara. Kemudian yang kedua yaitu ada sejarah ketahanan nasional. Nah, ini nih sejarah untuk ketahanan nasional. Pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang dirumuskan sebagai kekuatan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan dan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Kemudian kesadaran akan spektrum ini pada tahun 1972 diperluas menjadi hakikat, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Saat itu konsepsi ketahanan nasional diperbaharui dan diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengajar tujuan perjuangan nasional. Nah, dari sini kita mengetahui atau mengenal juga ya 3 konsep ketahanan nasional tersebut, yakni konsepsi tahun 1968, 1969, dan 1972. Menurut konsepsi tahun 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah kekuatan dan daya tahan. Sedang pada konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika pada dua konsepsi tersebut sebelumnya dikenal istilah Pancagatra ya. Dalam konsepsi 1972 diperluas dan disempurnakan berdasarkan asas Astra Gatra itu, yaitu bisa disebut juga Haryo Mataraman dalam panitia Hanas ya, lembaga pertahanan nasional. Kemudian di slide selanjutnya yaitu ada hakikat ketahanan nasional. Nah, pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk mendapatkan jaminan kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Jadi pada hakikatnya itu bangsa memiliki hak untuk menjamin kelangsungan hidupnya gitu. Itu hakikat ketahanan nasional. Lebih jelasnya bertahan. Slide selanjutnya yaitu sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang satu, menunggal.
atau yang kedua mawas ke dalam dan kewibawaan, berubah menurut waktu, tidak membenarkan sikap, adu kekuasaan dan adu kekuatan, percaya diri, dan tidak bergantung kepada pihak lainnya. Jadi ini betul-betul tunggal gitu ya, sifat keberanian dari diri sendiri. Untuk yang selanjutnya itu ada asas-asas ketahanan nasional. Nah, di sini nih ada yang pertama, ada asas kesejahteraan dan keamanan. Nah, di sini asas kesejahteraan dan keamanan, tanpa asas ini, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Sejahtera maupun keamanan harus selalu ada bersampingan pada kondisi apapun. Yang kedua yaitu ada asas komprehensif, integral, dan menyeluruh atau terpadu. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu, yaitu disebut dengan komprehensif integral. Yang ketiga ada asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Bagaimana itu perbedaannya? Nah, jadi di sini kalau mawas ke dalam itu sifatnya kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian, profesional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Kalau misalkan mawas keluar itu tujuannya untuk mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategi luar negeri, dan juga menerima kenyataan pada interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional gitu ya, lebih menyeluruh lah, internasional. Yang keempat ada asas kekeluargaan. Nah, kalau kekeluargaan ini mengandung unsur keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tanggung rasa, dan tanggung jawab lah, lebih ke bersatu gitu ya. Yang selanjutnya yaitu slide selanjutnya, konsepsi fungsi pembinaan ketahanan nasional. Nah, di sini kesejahteraan dapat digambarkan sebagaimana bangsa dalam menumbuhkan perkembangan nilai-nilai nasionalnya untuk kemakmuran yang adil dan merata, baik secara lahiriah maupun batiniah, rohaniah. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa dalam dalam melindungi nilai-nilai nasionalnya ya, terhadap tantangan dan dari luar maupun dari dalam negara. Di sini ada pemahaman ketahanan nasional Indonesia yang berfungsi sebagai doktrin dasar nasional ya. Yang selanjutnya ada fungsi ketahanan nasional sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Yang selanjutnya ada konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Nah, yang selanjutnya ada masalah geostrategi. Saya akan mengambil 5 contoh saja untuk masalah geostrategi. Yang pertama ada masalah perbatasan timur-timur di Indonesia ya. Salah satu kasus geostrategi di Indonesia adalah masalah pembatasan negara yang dilakukan oleh Timur Leste, sebuah negara yang baru mulai terdiri dari geostrategi di mana masyarakat Timur Leste mengklaim wilayah Indonesia yang tempatnya ada di perbatasan wilayah mereka dengan pembatasan Indonesia, yaitu pembatasan Timur Leste dan Kabupaten Timur Tengah Utara. Oke. Yang kedua adalah masalah sengketa Pulau Miangas Indonesia, Filipina ya, ini perbatasan sama Filipina. Kemudian ada batas perairan antara Indonesia dengan Malaysia dan di Selat Malaka ya. Ini merupakan salah satu perselisihan yang dipicu pada tahun 1969 kalau tidak salah. Di mana pas peristiwa itu Malaysia menyatakan bahwa mereka memiliki lebar wilayah 12 mil laut ya, ketika melakukan pengukuran garis besar mengacu pada tepatan dalam Konvensi Jenewa yang terjadi pada tahun 1958. Selanjutnya ada batasan daratan Indonesia dengan Malaysia yang mengenai Ambalat. Nah, itu jadi konflik juga, jadi kasus juga. Yang selanjutnya ada batas daratan di negara Indonesia dengan Singapura. Nah, jadi ini kelima kasus tersebut tidak jauh dari negara Indonesia.
jadi sekeliling negara Indonesia gitu dengan tetangga-tetangganya. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan untuk asas-asas pembinaan ketahanan nasional dan bagian langkah pembinaan akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Alfian Novianti. Asas-asas pembinaan ketahanan nasional. Asas pembinaan ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang relatif telah tersusun bagi tindakan dan kegiatan pembinaan ketahanan nasional yang memberi ciri khas kepada bangsa Indonesia dalam upayanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupannya. Wujud suatu negara kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang dalam kesemestaannya merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia melalui pembangunan nasional segenap potensi darat, laut, dan angkasa secara terpadu. Asas holistik. Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh dan terpadu, di mana terdapat saling hubungan antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional. Astagatra, asas holistik yang dilakukan secara serentak pada segi-segi kehidupan nasional secara holistik dan komprehensif integrai. Asas menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu. Yang ketiga ada asas proyektif. Ketahanan nasional harus diproyeksikan dalam skenario masa depan. Yang dimaksud skenario ini adalah gambaran perubahan kondisi sistem kehidupan nasional yang disebabkan oleh dampak dari dalam atau dari luar. Lalu ada asas efisien. Ketahanan nasional perlu diperhatikan kriteria efisiensi atau ekonomisnya. Kriteria efisiensi berarti bahwa dengan menggunakan sejumlah sumber daya tertentu harus dapat dicapai tingkat ketahanan nasional Indonesia yang setinggi-tingginya. Lalu yang terakhir ada asas normatif. Ketahanan nasional harus diikuti norma kesatuan pola tindak agar dicapai aspek efisiensi atau ekonomis dalam kegiatan nasional tersebut. Perlu dilakukan kesatuan pola tindak yang meliputi yang pertama, kesatuan konsep yang terdiri atas keseragaman dalam pangkal tolak berpikir, keseragaman dalam metode yang keseragaman dalam bahasa. Yang kedua, kesatuan upaya yang terdiri atas keterpaduan rencana dan program serta keterpaduan dalam ketahanan nasional. Upaya memperkuat ketahanan nasional memerlukan langkah pembinaan berikut. Yang pertama, pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif terus dikembangkan serta ditingkatkan. Yang kedua, ada Pancasila sebagai ideologi terbuka, perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan nilai. Yang ketiga, ada instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, selaras dengan berhadapan dunia yang berubah dengan cepat tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila harus terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta moralitas yang loyal dan bangsa terhadap bangsa dan negara. Di samping itu, anggota masyarakat dan pemerintah perlu bersikap wajar terhadap kebinekaan. Yang kelima, ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata oleh setiap penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, serta setiap warga negara Indonesia harus kelestarian dan keampuhannya terjaga dan tujuan nasional serta cita-cita bangsa Indonesia terwujud. Yang keenam, ada pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Harus menunjukkan keseimbangan antara fisik material dengan mental spiritual yang menghindari timbulnya
materialisme, dan sekularisme. Dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia, pembangunan harus adil dan merata di seluruh wilayah untuk memupuk rasa persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Yang terakhir, ada pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran lain, seperti pendidikan budi pekerti, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, bahasa Indonesia, dan kepramukaan. Rabi Alamin, presentasi dari kelompok 7 tentang geostrategi dan ketahanan nasional. Saya Usubiana dan Selvi Novianti undur pamit. Mudah-mudahan dengan adanya presentasi per kelompok ini bisa memudahkan kita semua yang sedang berjuang mempererat rasa cinta tanah air kita terhadap negara Indonesia ini. Cukup sekian dari saya, dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang rancu. Mohon dimaafkan karena kita sedang belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.